Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati inni ja'ilun fil qala anbi'u bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dari segala firman-Nya. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas paparingipun kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bertemu di Pulau Mamburet, yaitu di Bapak Bos Haji Saluki yang sangat kita muliakan. Mudah-mudahan kita bersama senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita sama-sama beserta Allah subhanahu wa ta'ala dalam pangkelian siang kala ben malam. Dan tidak lupa juga semoga terus bersambung selawat beserta salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu bisa mengikuti jejak langkahnya semaksimal mungkin, seusaha mungkin, supaya kita mendapat nur, mendapat cahaya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya kita datang menempuh seorang salik atau seorang murid, baik itu umurnya ada yang lebih muda, ada yang sejajar, dan ada yang lebih tua. Maka dia Bapak Haji Saluki Mamburet ampun jauh lebih tua daripada Tengkula, tapi mengenai ilmu ini tidak pandang bulu, walaupun yang mengajar itu lebih mudah. Hanya untuk meningkatkan pengetahuan atau ilmu yang memang diharuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu rohani, ilmu-ilmu batin, untuk menempuh perjalanan-perjalanan yang jauh, kehidupan yang bakal kita tempuh sekocak kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Haji Saluki yang saya hormati, ini mengaji meneruskan kitab, sudah ngaji ketiga kalinya. Insyaallah kita mulai, kita baca dan kita jelaskan apa isi kandungan ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bisa mematikan diri di dalam kehidupan. Matikan diri sebelum kita mati. Apaan yang harus kita matikan di dalam diri? Ini karena sebagai sifat daripada diri. Wala kadirun, wala muridun, wala alimun, wala hayyun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakallimun. Maknaipun tiada hamba kuasa, wala muridun, dan tiada hamba berkehendak, wala alimun, dan tiada hamba tahu, wala hayyun, dan tiada hamba hidup, wala sami'un, dan tiada hamba mendengar, wala basirun, dan tiada hamba melihat, wala mutakallimun, dan tiada hamba berkata-kata. Jadi ini harus dinafikan bahwasanya Abaka Dinto tidak ada bisa berkehendak dan tidak ada bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak. Semuanya semata-mata nikah hanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita yang dinamakan kita mati, mematikan diri. Jadi tidak ada pengakuan betul-betul kita mentasdikkan, membenarkan kita kehambaan kita. Artinya tidak ada rasa memiliki kita sesuatu apapun yang dimiliki, termasuk sifat-sifat tersebut. Jadi itu masuk dalam kaidah ulama, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, termasuk orang itu wabasarabi uyubi, termasuk orang yang selalu introspeksi diri akan kelemahan dirinya. Jadi untuk kita menjadi orang yang sombong itu tidak sanggup lagi, karena kita mati dirinya, tidak mengaku semua itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu terafalaklah kita. Fana di situ artinya telah fana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian diri itu di dalam diri ahadiyah Allah, yakni di dalam alam alimullah yang qadim adanya. Jadi fana kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa raga condong kita hanya terpatok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi busur kita selalu, hati jiwa kita selalu panika ternyatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya faslun, yang kemudian hendaklah diketahui akan sirrullah, karsa Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud insan atau wujud manusia. Dari kerana itu, jikalau tiada diketahui niscaya di dalam dosa yang amat besar,
Jadi kalau kita tidak mengetahui perkara yang ampun disebut gele, nikah masuk wala kadirun wala muridun wala alimun wala yan wala saman wala basirun wala mutakallimun, tak bisa berkehendak, tak bisa mendengar, tak bisa hidup, tak bisa mengetahui, tak bisa lihat, tidak bisa berkata-kata. Maka kita termasuk dalam keadaan dosa besar. Jadi dosa besar kadinto bukan cuma kita mencuri, bukan cuma kita riba, bukan cuma kita mabuduk peser. Bab kadinto tidak mengaku segala dirinya. Jika siapapun kesebut diakui di antara salah satunya, panika masuk dosa besar. Padahal kita tidak mencuri. Padahal kita tidak menyalahi aturan-aturan syar'i. Tapi di dalam bab ilmu-ilmu ketuhanan, maka juga adanya kita ini kalau tergelincir kita mengakui segalanya, panika amat dosa besar di dalam ilmu hakikat. Jadi makin tinggi ilmu seseorang, pengetahuan agamanya, maka insya Allah makin orang itu lemah, makin lecak, makin lemes pangkalian. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atabu wujudu kadambun la yugathu bihi danbun. Wujud dirinya bermula ada kamu itu dosa yang amat besar. Kan makanya dosa ini mungkin tidak tahu mensyukuri bedena abad ni kampun dosa besar. La yugathu bihi danbun, dan dosa itu sebagainya, dan tiada sempurna mengenal Allah Ta'ala. La yugatu, tidak sempurna mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jikalau dirinya berada di dalam dosa, dan jikalau di dalam kebaktian itu sekalipun. Ini bab ibadah, bab misalnya sholat, mengaku dirinya itu ahli sholat itu dosa besar. Mengaku dirinya ahli puasa itu dosa besar. Mengaku dirinya ahli sedekah itu dosa besar. Padahal tidak mencuri, mengaku saja. Karena makanya di situ harus bisa mematikan diri, memfanakan diri kepada Allah. Tingkatan ilmu hakikat begitu perjalanan. Namanya ilmu-ilmu sufiyah, ilmu-ilmu sufiyah, ilmu-ilmu yang halus. Karena yang dikirim masuk syirik itu bukan cuma nyembah patung, bukan cuma nyembah berhala, tapi syirik itu menyembah, mengakui dirinya ini sebagai ahli sedekah, ahli ibadah, itu sudah syirik khafi namanya. Artinya membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tergantung pembahasan ilmu tingkatan pengetahuan itu sendiri. Karena kebaktian itu umpama jasad dengan roh. Demikian itu tiada sempurna jika tiada dengan ilmu. Demikianlah adanya. Dan lagi adapun syariat Allah itu di dalam wujud. Jadi walaupun orang itu alim, walau orang itu pandai, mengaku pandai itu dirinya itu sudah syirik. Syirik khafi, dosa besar. Dan makanya makin alim orang itu makin tawadu, makin merasa tidak tahu apa-apa. Karena yang tahu itu, yang alim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti firman Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi. Hadis Qudsi gak dintu hadis wahyu Allah. Allah langsung adabu ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran itu wahyu Allah yang turun melalui malaikat Jibril. Artinya bermula insan itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasianya insan. Insan itu manusia. Dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi lagi, al-insanu sirri sifatihi wa sifatu la gairuhu. Artinya manusia itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain daripadaku. Dan lagi telah berkata Gauthul Adam, jismul insan wa nafsuhu wa kalbuhu wa ruhu wa sam'uhu wa basaruhu wa lisanuhu wa yadhu wa rijaluhu wa kullun dalika adharu lahu binafsi li nafsi la huwa illa ana gairuhu. Artinya bermula tubuh Gauthul Adam atau manusia itu dan nafsunya dan hatinya dan rohnya dan pendengarannya dan penglihatannya dan lidahnya, wa yadhu wa rijuluhu, dan kakinya dan telinganya, wa kullu, dan semuanya dalika ada ruhu, dan segaliannya itu aku nyatakan. Allah jelaskan ada haruhu lahu, yaitu dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binafsi, yaitu bagi diriku sendiri, li nafsi, dan insan itu tiada lain illa gairuhu, daripadaku. Jadi kan makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat zahir batin. Jadi tingkah gerak langkah gerak kaki kadinto, gerak semua jiwa raga kartek bergerak fisik semata-mata kadinto digerak atau di remote kalaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah pula olehmu bahwasanya hak Subhanahu wa Ta'ala itu tiada ia bercara dengan segala af'alnya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa huwa ma'akum aynama kuntum, bahwa ma'akum aynama kuntum, bahwa tining dia ma'akum, bersama kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kamu berada. Aynama, di mana saja kuntum, kalian berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ketika imma pisaus panika, semua orang gadin itu bersama Allah
Ainama kuntum, dimanapun kita berada. Dan makanya kalau kita merasa bersama Allah, tentunya kita takut daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak diketahui orang manusia. Misalnya ada keng mata kora tempengan takut, teka tak ketahui orang karena gak dinto beda Allah seningale. Dan lagi firman Allah di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya di dalam dirimu, di dalam diri anfusikum, di dalam diri kalian, afala tubsirun. Afala, apakah kamu tidak melihat? Ditanya. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian. Jadi di dalam diri manusia, afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat keberadaannya Allah Subhanahu? Kan makanya dikatakan fana fillah, fana di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebur jiwa raga, gerak satu muanaga dito, seperti mata gak dinto ibaratnya angin, tak akuli sesuatu tumbuhan, tidak bergoyang bergerak sesuatu pohon kalau tidak ada angin. Diibaratkan ombak, tidak dikatakan ombak kalau tidak ada air lah laut. Begitulah seumpamanya. Berarti Kak Dinto kita harus panika, harus semuanya Kak Dinto adalah gerak-geri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan makanya harus kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku lebih dekat daripada urat nadimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat dari halat matamu yang putih, lebih dekat daripada mata sepoteh antara batasan hitam dan putih dengan yang hitam. Diibaratkan Allah lebih semak antara potehan mata bi celangan mata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.